Al-Quran menjadi penghapus segala dosa yang kita perbuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis yang kedua, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis yang ketiga, "Man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Tiga hadis ini cukuplah sebagai dalil untuk kita dapat termotivasi melaksanakan ibadah Ramadan, baik ibadah puasa di siang hari maupun qiyamul lail di malam hari. Terlebih khusus kita termotivasi untuk menjemput malam Lailatul Qadar yang sepertiga akhir bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Shadaqallahul adzim. Insyaallah pada Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik di antara kita seluruh jamaah. Bagaimana caranya? Kita padatkan ibadah kita, baik ibadah di siang hari maupun ibadah di malam hari, sehingga kita menjadi golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa gerangan? Yang pertama, taklil Quran, selalu membaca Al-Quran. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka menjadi golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Insyaallah kalau kita programkan setiap selesai sholat di waktu 1 lembar, Isya 1 lembar, subuh 1 lembar, duhur 1 lembar, asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, sehingga sudah menjadi 5 lembar. Di celah-celah waktu kita tambah-tambah sedikit menjadi 9 lembar. 1 juz itu cuma 9 lembar. Berarti kita sudah berada pada juz ke-14 pada malam hari ini, insya Allah. Kalaupun belum, mari kita berniat. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah kami untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran-Mu, sehingga kami dapat menghafalkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Itu golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga, taklil Quran, senantiasa membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, bukan berteman dengan ini. Mau tidur buka ini, bangun tidur buka ini. Tapi yang dia baca Al-Quran sebelum tidur, begitu bangun tidur, sesudah salat sunat 2 rakaat, ambil Al-Quran, baca 1 lembar, 1 lembar, rutin begitu insyaallah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang dirindukan oleh surga adalah wahifzul lisan. Siapa itu yang menekan lidahnya, tidak berbicara sembarangan di bulan Ramadan, tidak berbicara yang dapat menggugurkan pahala puasa, ghibah, dusta, dan seluruh pembicaraan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Kam min sha'imin laisa lahu minal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang didapat itu hanya lapar dan dahaga karena tidak menjaga lisannya. Insya Allah kalau kita mampu menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini, maka kita menjadi golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga,
Golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Ibu-ibu tadi yang disebut namanya keluarga yang membawa penganan buka puasa, itu termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah ibu-ibu jamaah rahimahullah yang didaftarkan namanya sebagai pembawa buka puasa di bulan Ramadan ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa, berkali-kali, karena kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita semua yang telah menunaikan ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, mulai dari sebentar sunat tarawih, lanjut witir, lanjut tahajud di rumah, lanjut lagi sunat tasbih, sunat taubah, dan seluruh sunat-sunat lainnya. Maka itulah yang menjadi pemberat di timbangan yaumul hisab dan menjadi kunci surga. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam yang ke-14 ini, salah satu kunci menuju surga adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Kita semua bisa jadi begini, bisa jadi pejabat, bisa jadi pengusaha, bisa jadi guru besar, bisa jadi pendek kata. Itu karena doa orang tua kita. Mungkin kakek nenek kita, kami bisa berdiri di sini karena doa kakek nenek kami dahulu. Kami ini orang desa, pergi sekolah di Makassar, lalu diberi amanah menjadi bisa seperti ini, dan bapak-bapak semua adalah berkat doa orang tua. Olehnya itu, mari kita niatkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Paling tidak, wa kullahuma qaulan karima, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan berkata ah. Ibu dipanggil nah, ambilkan dulu nah, ah ibu, itu sudah dosa besar. Berkata-kata ah, cis, membentak, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua, na'udzubillahi minas dzalik. Mari kita lemah lembut, paling tidak ya, kalau sudah jauh dari tempat tinggal kita, sekali sehari menelpon, "Ma, Pak, bagaimana kabar Pak? Kalau kita diberi kemampuan, kirimkan paket Ramadan, paket Lebaran." Itu menetes air mata orang tua. Bukan berarti dia tidak bisa mampu beli, dia mampu beli apa yang diingin. Tetapi beda rasanya kalau itu kiriman pembelian dari Anda. Olehnya itu, saya selaku penceramah malam ke-14 ini memberikan kesempatan kerja kepada jamaah bahwa mari kita ingat jasa-jasa orang tua kita. Mari kita doakan untuk senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan balasan jannatul na'im. Paling tidak kita doakan Rabbi ghfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita memimpin kama rabbayana shighara. Ya. Jamaah rahmatullah, sebagai kesimpulan ceramah pada malam hari ini, karena kita dibatasi oleh waktu, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu selalu beriringan aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ini kedudukannya salat dengan zakat sama-sama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyan Islam ala khamsin." Islam itu tumbuh di 5 fondasi. Fondasi yang pertama syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fondasi yang kedua wa iqamis shalah. Fondasi yang ketiga wa itaiz zakat. Fondasi yang keempat wa shaumi Ramadan. Dan fondasi yang kelima wa bil hajjil bait man istata'a ilaihi sabil. Itulah 5 fondasi rukun Islam kita yang bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Terus ambillah kalimat perintah fi aman dalam bahasa. Memang kita diperintahkan, amil zakat itu diperintahkan untuk menjemput baik zakat harta maupun zakat fitrah. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan sas? Kalau zakat harta yang dibersihkan itu harta kita. Ya, ada perumpamaan, ada pipa paralon. Kalau tidak pernah dibersihkan, biasa buntu, akhirnya meledak, menjadilah penyakit stroke. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan harta, tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat sebenarnya itu adalah pembersih. Kalau zakat harta, pembersihnya harta kita. Kalau zakat fitrah, yang dibersihkan adalah fitrah kita. Makanya itu tidak ada perbedaan antara kakek, remaja, anak-anak, semua 4 liter beras kalau zakat fitrah. Tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, ibu, bapak, sama-sama semua ukurannya. Kecuali zakat harta ada ukuran-ukuran tertentu. Sama dengan haji dan umrah. Haji itu ibadah tertentu yang ditentukan waktunya. Tapi kalau umrah tidak ditentukan waktunya, kapan saya boleh umrah. Tapi haji ada di bulan Zulhijjah. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik di antara kita, menjadi penghapus seluruh dosa yang telah kita, baik dosa itu hablum minallah, berhubungan dengan Allah, maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu seperti padi, makin akhir makin berisi. Kita sekarang sudah menuju puncak ke-15. Kalau sudah menurun, biasanya menutupi juga safnya. Tetapi Ramadan tidak seperti itu. Semakin menurun, semakin parah. Rasulullah mencontohkan kalau masuk 10 terakhir Ramadan, dia membangunkan keluarganya untuk bangun salat lain. Di beberapa masjid yang kami lihat, 10 Ramadan itu dipadatkan.
dilaksanakanlah sunat taubat di masjid, sunat tasbih, sunat lain dimulai jam 2:30, 3 lalu kembali ke rumah. Ada juga program masjid kita salat lain, salat sunat tasbih, sunat tahajud dilanjutkan dengan makan sahur bersama. Itu masjid-masjid yang sudah mempunyai program. Tetapi tidak apalah kita berangsur-angsur membuat program yang dapat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW di 10 terakhir itu melaksanakan iktikaf di dalam masjid, niat untuk beriktikaf. Kapan saya kita ikuti Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga insya Allah kita keluar nanti beridul fitri dengan suci bersih, ibarat bayi yang baru keluar atau yang baru lahir dari rahim ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci bersih. Wa abawahu, ibu bapaknya lah atau lingkungannya lah menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Nah, kita nanti berlebaran begitu bunyi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masing-masing keluar dengan pakaian yang bersih, yang putih bersih, untuk menandakan bahwa kami ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, insya Allah. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau yang benar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kekurangan ini adalah kekurangan pribadi kami sendiri. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.